Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 1 Bulu ingin memaparkan analisis usaha pembesaran ikan nila. Wadah yang digunakan ada 3, yaitu ekstensif, semi-intensif, dan intensif. Sedangkan ekstensif ialah kolam yang seluruhnya terbuat dari tanah, sedangkan semi-intensif sama seperti ekstensif, hanya pematangnya sudah diberi beton. Sedangkan intensif ialah seluruhnya terbuat dari beton. Selanjutnya, kualitas air. Air sangat penting bagi makhluk hidup, terutama ikan yang berhabitat di dalam air. Ikan membutuhkan habitat yang sesuai agar dapat hidup sehat dan tumbuh secara optimal. Oleh karena itu, air yang adalah sumber kehidupan bagi ikan memiliki persyaratan tertentu, sehingga dalam suatu usaha budidaya perikanan, kualitas air harus dimonitoring oleh pembudidaya ikan. Untuk itu, pengelolaan kualitas dan monitoring kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukan agar tetap dalam kondisi alamiahnya. Berikut standar parameter kimia kualitas air budidaya ikan. Untuk pH 6-9. Selanjutnya, disolvit oksigen atau DO 4 mg per liter. Untuk nitrat maksimal 10 mg per meter. Amonia kurang lebih 0,02 mg per liter. Untuk takaran pemberian pakan berkisar antara 3-5% berat dari tubuhnya dengan frekuensi pemberian pakan 3 kali sehari. Di dalam melakukan kegiatan budidaya, pengendalian hama dan penyakit sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian oleh pembudidaya dan kerugian bagi orang banyak akibat mutu rendah dan penyakit yang menyerang. Untuk itu, perlu dilakukan pemberantasan hama dan penyakit dengan baik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ikan atau udang terserang penyakit, meliputi faktor-faktor kimia dan fisika antara lain. Yang pertama, perubahan salinitas air secara mendadak. 2. pH yang terlalu rendah atau asam dan pH yang terlalu tinggi atau basa. 3. Kekurangan oksigen dalam air. Dan 4. Zat beracun, pestisida, insektisida, herbisida, dan sebagainya. 5. Perubahan suhu air yang mendadak. Selanjutnya, makanan yang tidak baik, kekurangan vitamin, dan komposisi gizi yang buruk. Bahan makanan yang busuk dan mengandung kuman. Selanjutnya, bentuk fisik dan kelainan tubuh yang disebabkan oleh faktor keturunan, stres, dan kepadatan ikan. Pencegahan hama dan penyakit. Pengolahan dasar kolam, yaitu pengeringan, pengapuran, dan pemupukan. Pengeringan dilakukan dengan menyemur dasar kolam setiap kali hendak memulai budidaya. Sinar matahari bisa membunuh sebagian besar hama dan penyakit yang mungkin ada pada periode budidaya. Selanjutnya, memasang filter atau saringan pada pintu pemasuk air untuk mencegah sebagian hama dan vektor pembawa penyakit masuk ke dalam kolam. Selanjutnya, lakukan secara rutin pemberantasan hama secara mekanis atau diambil atau dibunuh, dan pemberantasan hama secara biologis mempertahankan periode alami hama. Apabila hama tetap membandel, bisa dipertimbangkan menggunakan obat-obatan kimia yang unggul yang tahan terhadap penyakit. Selanjutnya, mengurangi kepadatan ikan agar tidak terjadi kontrak antara ikan secara langsung. Dengan jarangnya populasi, kadar oksigen terlarut dalam air kolam akan lebih banyak. Dan berikan pakan dengan takaran yang sesuai untuk menghindari terjadinya pemupukan sisa pakan dalam kolam. Sisa pakan akan membusuk sehingga menurunkan kualitas lingkungan kolam dan menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit. Lakukan penanganan ikan secara berhati-hati pada saat penebaran atau pemindahan
antar kolam agar ikan tidak terluka dan memicu infeksi penyakit. Apabila langkah pencegahan sudah dilakukan dan hama penyakit tetap muncul, lakukanlah pemberantasan hama dan pengobatan penyakit dengan obat-obatan kimia. Yang perlu diingat, pemberian bahan kimia akan mendatangkan efek samping. Untuk dikonsumsi, ikan nila bisa dipanen kurang lebih dalam waktu 3 bulan. Untuk produksinya, ikan nila mulai bisa dipanen dari umur 1 bulan sampai 5 bulan. Analisis pembesaran ikan dari Kami SMK Negeri 1 Sebulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.